doa kita untuk keselamatan kita semua. Bil khusus lagi kita doakan almarhum, semoga Allah terima semua amal ibadahnya, amin. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Warhamhu, sayangi dia ya Allah. Wa'afihi, maafkan dia ya Allah. Maka kewajiban kita orang yang hidup adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Insya Allah kalau kita juga meninggal, orang doakan juga. Tapi kalau seumur hidup kita tidak pernah membaca doa, tidak datang di acara duka, tidak datang di acara takziah, ada orang meninggal cuma lewat media sosial, turut berduka cita lewat FB. Memangnya malaikat baca itu FB? Malaikat tidak baca FB, ya. Maka yang dinilai itu kalau kita datang. Berapa banyak kita hidup di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai dari kecil kita berteman, teman sekolah. Setelah itu menikah, bertetangga lagi. Tetapi apa yang kita berikan kepada teman kita, saudara kita kalau dia meninggal? Mungkin selama hidup di dunia kita tidak pernah memberikan hadiah kepada Zainal ini. Mungkin kita tidak pernah beri hadiah. Tetapi di akhir hayatnya ketika dia kembali ke sisi Allah, kita berikan hadiah. Hadiah terindah. Maka Nabi mengatakan, ad-du'a was-sadaqah hadiyatan lil mauta. Orang yang meninggal dunia itu mengharapkan hadiah. Maka hadiah terbaik untuk orang yang sudah meninggal dua saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada orang meninggal kita mau kasih uang 1 miliar pun tidak mau lagi. Dan untuk apa uang di akhirat? Kita mau kasih emas, perhiasan, tidak mau lagi. Maka yang dia butuhkan cuma dua. Pertama apa? Doa. Maka kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Dan doanya ini sampai insya Allah. Kita bacakan doa malam hari ini sampai. Kenapa doa ini sampai? Karena alamatnya jelas. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatnya jelas. Kita kalau kirim barang dari Parigi, Masigi, walaupun barang itu sampai di Amerika, yang penting jelas alamatnya sampai, Pak. Ya, apalagi sekarang pengiriman cepat, JNT, JNE, cepat, ya. Tetapi biar kita kirim cuma di Palu, tapi alamatnya tidak jelas, pasti kembali ulang itu. Pasti datang. Kenapa tidak jadi? Ini tidak jelas alamatnya, dikembalikan. Nah, sekarang doa kita jelas. Dan insya Allah almarhum terima. Maka kita doa. Itu hadiah terakhir kita kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedua apa? Sedekah. Maka ketika kita ada orang tua kita meninggal dunia, kita sedekah. Sedekahnya itu suatu saat Nabi SAW didatangi seorang pemuda. Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ummi matat, saya punya mama meninggal ya Rasulullah. Apa anta sadak alaiha, bolehkah saya bersedekah atas nama dia? Maka Rasul mengatakan, bala, silakan. Dia tanya lagi, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal bagi orang yang sudah meninggal? Maka Rasul mengatakan, sakil ma, memberi orang air. Coba bayangkan Pak, kita sekarang bukan cuma 1 gelas, tapi 1 botol aqua, tambah lagi kue. Semua yang kita makan malam ini pahalanya sampai kepada almarhum. Maka kalau ada orang keduka tidak mau makan, bodoh sendiri. Dia tidak mau makan di tahlil. Ya, kalau tidak mau, sudah bawa sama saya saja. Banyak anak-anak sama saya. Sampai pahalanya sedekah kita sampai insya Allah. Ya, mudah-mudahanlah kita sudah doakan almarhum. Almarhum ini sakit parah, bapak-bapak itu. Pernah dibawa sama saya ruqyah 1 kali. Ya, setelah itu waktu sudah sakaratul maut saya dipanggil. Mohon maaf, saya sama keluarga besar ini. Ada yang datang ambil saya siang-siang. Pak, saya itu juga tidak sakit kepala juga. Pak, sakit kepala, sakit saya rasa, tidak tidur. Jadi saya tanya itu siapa, dia bilang anu sana.
Kayak omnya Ustaz Rapli kata sudah parah. Aduh, saya juga sakit. Sore saya dengar sudah meninggal dunia. Jadi inilah jalan-jalannya Bapak Ibu. Apapun usaha kita, apapun kita punya jalan untuk menghindari maut tidak bisa. Maka sakit itu adalah penggugur dosa. Setiap sakit yang dirasakan oleh umatku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menerima rasa sakit itu dengan ikhlas, dan dia merasakan sakit itu adalah penggugur dosa-dosanya, insya Allah dosanya keluar satu persatu. Maka kalau orang sakit Pak disuruh syahadat, syahadat. Kalau dia bateri, aduh sakit, jangan sakit, panggil Allah, Allah, istighfar, astagfirullah, gugur dosa-dosa. Jangankan sakit seperti yang dialami oleh almarhum, tertusuk duri kata Nabi, misalnya kena duri, lalu kita istighfar, astagfirullah, mungkin saya punya dosa ini tertusuk duri, insya Allah diampuni dosa. Tapi kalau injak duri, bega, sudah bega apa semua disebut, tak tambah dosa. Sekarang itu kalau kita kaget apa semua dibilang, ya semua tai dibilang, la haula wala quwata illa billah. Padahal kalau tertusuk duri, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia ini berapa lama? Kalau kita mau ikut kita punya hidup ini, kalau mati ini tidak ikut, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mati ini tidak ikut umur. Kalau umur, tentu yang kakak duluan meninggal, baru yang adik. Tetapi mati tidak pakai umur. Mati tidak sesuai abjad nama. Kalau mati sesuai abjad, Masya Allah, hati-hati orang yang nama A duluan, cepat mati. Nah, Abdin, aduh cepat ini. Tapi alhamdulillah tidak pakai abjad. Kalau memang pakai abjad, saya mau pakai nama anakku Z semua. Zainuddin, Zainal, ini almarhum Zainal. Dia huruf Z, tapi duluan dia meninggal daripada kakaknya. Maka mati tidak memakai itu bapak-bapak, ibu-ibu. Karena mati ini masih rahasia Allah. Mati tetap rahasia Allah. Betul. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala kadang orang diberikan pemahaman tentang mati. Tandanya. Tanda-tandanya. Tetapi mati tidak harus ada tanda. Bagus kalau Allah kasih tanda sama kita. Tetapi mati tidak harus pakai tanda dulu. Ya, kalau seandainya mati pakai tanda berarti banyak orang yang lolos dari mati. Seandainya dia tahu dia mau mati, pasti dia tidak keluar dari rumah. Ternyata dia tidak tahu, ditabrak mobil misalnya. Dia tidak tahu. Maka mati ini dekat sekali dengan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Dekat sekali. Mati kadang kita keluar dari rumah sehat, pulang-pulang sudah jadi mayat. Saya punya adik sepupu itu, ya. Saya punya adik sepupu anaknya Ciopi. Anak cuma 2, laki-laki perempuan. Keluar dari rumah senang-senang, ambil motor, cuci motor, pulang mayat, bapak-bapak, ibu-ibu. 10 menit kemudian mayat yang datang. Berarti mati ini tidak menunggu siap. Kalau mati harus siap dulu, tentu kita harus bersiap. Maka kita yang bersiap menghadapi mati. Persiapkanlah diri kita. Mati ini ya Allah ya Rahman, apalagi Desember ini. Bukan maka saya takut. Saya ini takziah ini tiap malam. Besok malam di Malakosa lagi. Lusa malam di mana itu. Pokoknya bajejer ini orang mati. Akhir tahun. Mudah-mudahan juga ini COVID sudah tidak ada lagi. Apalagi sudah divaksin semua ya. Berani tidak divaksin, orang bilang tidak ke Palu. Tidak bisa ke Palu. Tapi saya tiap hari pergi ke Palu. Tidak divaksin. Berarti begini, vaksin Pak. Kalau yang tidak mau vaksin macam saya jangan diiko. Ya, ada orang yang mau vaksin, vaksin. Yang tidak mau vaksin silakan. Ya, tapi jangan ditakut-takuti masyarakat. Tidak apa bantuan kamu. Tidak apa ini. Allahu Akbar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mati. Mati ini satu syaratnya. Satu syaratnya mati. Apa itu? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubat kita sekarang ini taubat rica. Taubat sambal. Ya. Habis makan pedis-pedis, taubat makan rica saya.
Tapi besok dia cari lagi. Tobatnya ibu-ibu. Begitu melahirkan siksa, saya nggak mati. Tidak usah, tidak mau lagi melahirkan. Sakit. Tapi besok lupa minum obat KB. Berarti dia cari itu, hamil. Ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tubuh ilallah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang penting sekali persiapan menghadapi mati. Persiapan menghadapi mati tadi taubat sudah. Tambah lagi kita punya pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, manusia kecuali untuk menyembah Allah. Liya'budun bisa diartikan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang takut mati? Kenapa orang takut mati? Ada semua orang takut mati, Pak. Tetapi ada yang ketakutannya lebih. Begitu dengar orang ada ambulans, nah ya, asam lambung. Pengumuman langsung bikin air gula dia, orang meninggal. Ini takutnya lebih, bapak-bapak ini. Semua orang takut mati. Kenapa? Tingkat ketakutan kita kepada mati tergantung pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kurang rasa takutnya sama mati. Kenapa? Contoh, kita mau ke Gorontalo, ke Makassar lah. Kita tidak pernah ke Makassar. Mau dengan Allah, tidak mau mengenali Allah, maka semakin takut kita dengan mati. Maka tugas kita adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengenali Allah? Belajar yang disebut sifat-sifat Allah. Ada disebut sifat 20. Kalau di pesantren dinyanyikan lagi. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmul hayat, sama basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan, sami'an basiran, mutakalliman. 20 sifat Allah itu ada pada diri kita lain. Maka kita mendengar. Telinga ini dan pendengaran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat sama. Kita bisa melihat, basarun. Karena Allah memiliki sifat melihat. Maka kita ini adalah pantulan dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah kita bertanya sama orang-orang tua. Jangan kalau ada orang belajar disebut tarekat, apa semua sesat. Tidak sesat. Itu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui pelajaran ilmu yang namanya ilmu tauhid. Bahkan dalam kitab Zubat dijelaskan, awalu, yang paling pertama, awalul wajibatun alal insan ma'rifatul ilah bil itqan. Yang pertama-tama ditahu oleh manusia adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala bil itqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali ke mati. Mati ini setiap saat kita mati. Ya, kapan kita mati? Kita mengalami mati 2 kali. Pertama, dalam Al-Quran tadi saya baca surahnya, surah Az-Zumar ayat 42. Dari surah Yasin, surat Shafat, itu ada surah Az-Zumar. Coba buka surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut imanamiha. Allah yatawaffal anfus, menggenggam jiwa-jiwa orang hina mautiha, ketika dia mati, wallati lam tamut imanamiha, dan orang-orang yang ketika tidur. Pak, Bu, kalau kita tidur itu mati hakikatnya. Mati kita. Maka kita ini setiap hari mati. Cuma kita ini mati yang tidur, belum mati yang aslinya. Karena mati itu ada 2. Mati ketika tidur, mati ketika yang aslinya. Kalau Ustaz Kalibama dia tambah 3. Sebenarnya apa Ustaz Kalibama jadi 3? Dia bilang mati kudu 1. Lah, Allah. Mati 2.
mati yang aslinya dan mati tidur. Maka orang tidur itu seberhakikatnya mati. Coba kita tidur. Kalau kita tidur, Pak, tidak ada perkara yang bisa ditaruh sama kita, baik pahala, dosa, kalau orang tidur dinyatakan tertutup. Contoh, Nabi SAW bersabda, Rufi'al kalamu an salasin, diangkat catatan Allah untuk 3 orang. 3 golongan ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Maka kalau kita tidur, Pak, misalnya ada orang tidur, ada uang di kantongnya, tiba-tiba dia korek-korek DP kantong, dia kasih kita doi, tidak terhitung sedekah karena dia tidur. Ya, dia kasih doi. Atau mungkin ada orang tidur, sementara tidur dia menggigau, dia maki orang, dia fitnah orang, dia ini orang, tidak terhitung sebagai dosa. Kenapa? Tidur. Maka tidur itu mati. Mati. Cuma bedanya tidur itu dengan orang mati, kalau tidur masih ada napas, bahkan menggorol lagi. Kalau orang tidur mati betul, habis napas. Ya, ini perbedaannya. Kalau orang tidur habis napasnya, ya, masih ada napasnya. Tetapi kalau orang mati aslinya, hilang napas. Pertanyaannya sekarang buat kita, siapa itu napas? Dan apa upaya kita mengenali napas itu? Jangan kita anggap remeh. Karena kita ini hidup dengan napas. Manusia bisa hidup tanpa telinga, manusia bisa hidup tanpa mulut, tanpa mata, tanpa kaki, tanpa tangan. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa napas. Apa itu napas? Napas ini, Pak, dia kembarannya ruh. Ruh tidak terlihat, tidak terasa, tetapi napas yang nampak. Ini kembarannya. Ruh itu kembarannya napas. Jadi kalau dia ini ada hubungannya antara ruh dan napas ini. Maka kenapa orang tidur itu kalau dikasih bangun, Bapak Ibu, tidak boleh kasih kaget orang tidur. Saya ada orang tidur, tidak akan bisa-bisa lanjut, tak terus ya. Tak terus. Karena Allah, bisa jadi karena ruhnya itu baru pulang. Ruhnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidur. Sekarang kalau kita lihat posisi kita bagaimana? Lihat ketika kita tidur. Kalau kita tidur, Allah ambil kita punya ruh, Allah genggam, Allah taruh di Mekah. Maka ada orang mimpi di Mekah. Subhanallah. Allah taruh kita punya tempat tidur, misalnya di masjid. Kita lihat kita sementara berzikir di masjid, berarti amalan kita bagus. Karena kita punya ruh, Allah taruh di situ. Tapi kalau kita mimpi dikejar palado, mimpi dikejar kalomba, ada yang kejar saya Ustaz tadi, ular, wah kasih bagus amalan, berarti tak salah. Berarti Allah taruh di situ kau punya ruh waktu tidur. Maka napas ini apa? Napas ini adalah kembarannya ruh. Napas itu ada yang Allah kendalikan, alat penghubung kita dengan Allah. Napas yang keluar masuk, ada namanya nufus, tidak masuk. Ada yang di dalam, tidak keluar, tidak masuk. Tugas kita ini adalah menyatukan 4 anasir ini, 4 elemen napas ini yang kita bawa nanti mati. Maka dikatakan napas itu bagaikan gelombang, napas. Dan ruh itu bagaikan kapal. Kalau gelombangnya bergelombang sekali, bagoyang kapal, Pak. Bagoyang. Kalau kita punya napas, orang olahraga. Habis olahraga bagoyang itu dia punya ruh. Maka kalau sholat jangan sementara capek. Tidak boleh. Ada orang kalau begitu sholat berdiri azan, lari dia ke masjid. Allahu Akbar. Tak buang itu ruh. Ini ruh sementara bergoyang-goyang begini, Pak. Ya, mana dalilnya Ustaz? Ada dalam Al-Quran yang Ustaz cerita ini ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Di situ disebut nafsu, napas. Maka bagaimana caranya kita mati enak? Ada kita lihat orang mati, gagah sekali dia keluar, cepat sekali dia keluar, pelan sekali tidak dilihat, so habis. Berarti dia selama hidup mampu mengelola napasnya. Tapi ada kasihan orang yang mati sehingga mati, tidak mampu dia kelola itu napas. Kenapa tidak diajar, tidak dipelajari dari sekarang? Pelajarannya dari mana? Pelajarannya ketika sholat. Ketika sholat itu upayakanlah napas kita ini turun dulu, naik kasih bagus. Ada orang tua itu ajar, naik napas, turun kasih turun napas, supaya apa? Dia bagus. Ya, setelah sudah betul-betul tenang, baru takbir, Allahu Akbar. Begitu juga tidur. Tidur itu mengolah napas. Dikhawatirkan ketika tidur, ayat selanjutnya tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku fiha allati qada 'alaiha al-maut. Dan ada sebagian Allah katakan dalam surah Az-Zumar, Allah genggam rohnya dan Allah tidak kembalikan lagi. Maka ada kita lihat orang tidur malam, pagi-paginya dia sok keras. Pas dikasih bangun subuh sok keras, berarti tidak tak pulang napasnya, Pak. Banyak kejadian begitu. Ada juga orang kata Allah, wa yursilu, dan Allah kembalikan lagi ila ajali musamma, kepada orang-orang yang belum ajalnya. Jadi alhamdulillah, Pak. Maka kenapa kalau kita tidur? Kalau kita tidur disuruh baca doa. Mana doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Ya Allah, dengan namamu kami tidur, kami hidup, dan dengan namamu kami mati. Apa hubungannya mati dengan tidur? Padahal jawabannya adalah mati itu, tidur itu adalah mati sesungguhnya. Maka kalau sebelum tidur, Pak, orang-orang tua dulu, kalau dia mau tidur dia cari mana baudu dulu. Habis baudu dia cari mana tasbih. Dia batasbih subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Dia takut jangan sampai tidak bangun lagi, so mati. Kalau kita zaman sekarang begitu mau tidur, tidak bawa wudu, cari HP, tak tidur dengan lagu. Nanti ngan apa mati tak terus dengan lagu ngan. Pasang lagunya Zidane. Aku titip gak. Nah, Zidane mau tampil nanti. Ya, tampil kenapa? Kenapa Ustaz undang artis? Iya, itu bangunan di pondok sana itu sudah hampir 500 juta habis, Pak. Ada bantuan dari Kesra Provinsi, kemudian bantuan dari masyarakat 500 juta, masih begitu saja dia berdiri. Masih 46 tiang, belum tak masuk Sri Balok. Akhirnya bicara-bicara saya dengan Apik, bagaimana caranya ini? Tidak mungkin kita harus meminta uang sama orang ini, mau bangun kasih terus pesantren. Dia bilang hubungi dulu Zidane, saya bilang, betul itu. Ya, kebetulan dia anak Parigi. Ya diundang, alhamdulillah. Konser aman, beli kaki semua. Masuk dari iklan. Beli kaki semua. Kartisnya murah, 50.000. 25.000 untuk pesantren, 25.000-nya untuk panitia, untuk orang pakai bayar pesawat apa semua. Pokoknya saya bilang Apik, saya tahu pesantren dapat setengahnya, kurang ente urus. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah bisa semua datang. Ya, amin. Iklan nomor 2. Lanjut kepada mati. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum sholat, pelajaran ini tidak panjang-panjang ceramah, inti-intinya saja. Ya, karena saya dibaca ceramah di masjid ini sudah sering. Sebelum sholat itu yang pertama adalah ketenangan batin. Ya, ketenangan hati. Karena kita ini menghadap Allah, bukan menghadap bupati. Kalau menghadap bupati dengan sumpurara, boleh. Dengan emosi, berpisah bupati, emosi saya, mana bupati? Boleh. Tapi jangan emosi menghadap Allah. Makruh hukumnya, makruh. Makruh itu satu tingkat haram. Sholat dalam keadaan marah. Sholat dalam keadaan sedih. Makruh. Habis menangis, saya mau bayar dulu. Tidak boleh. Aduh ya Allah, kasih sedih sekali, saya rasa mau bayar dulu saya. Tidak boleh, kasih habis dulu sedih. Atau sementara jengkel sama anak, daripada dia bilang saya mengambil biasa sama yang akad. Tidak boleh.
Tidak boleh. Karena sholat itu yang dibutuhkan adalah ketenangan. Maka ketenangan itulah yang kita cari. Susah Pak. Mau kasih tenang. Kalau tenang, saya tanya sama Habib Hussein. Bib, bagaimana mati tenang? Apa jawabannya? Aslih sholatak. Kasih baik kau punya sholat. Kita ini sudah sholat semua. Tetapi sudah baguskah kita punya sholat? Sudah benarkah kita punya sholat? Kalau secara syariatnya benar. Rukun sholat, 13 rukun sholat. Ya, sunanus sholat. Mengetahui waktu sholat, mengetahui berpakaian yang rapi, tertutup aurat, kita sudah bikin semua. Cuma sekarang kita harus boboti kita punya sholat itu. Boboti. Kalau cuma sholat seperti yang kita bikin, usalli fatal maghrib, Allahu Akbar, anak TK bisa juga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita sholat yang berbobot? Sholat yang berbobot adalah pengetahuan kita kepada Allah dan pembersihan hati kita. Maka ketika kita sholat takbiratul ihram, coba kita lihat takbiratul ihram. Kita awal dari takbiratul ihram. Takbir, Allahu Akbar. Ihram, haram. Takbir artinya Allahu Akbar. Ihram, haram. Sebelum sholat makan boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, tidak boleh lagi makan. Berbicara, hukumnya boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, tidak boleh lagi, haram. Ini yang dipahami secara syariat. Tetapi yang dipahami oleh orang-orang yang mendalami itu adalah tidak boleh lagi ingatan kita kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada kita punya Allahu Akbar masih ingat yang lain-lain, masih mengingat yang lain-lain, maka kita punya sholat itu masih perlu diperbaiki. Ya, bukan berarti saya punya sholat bagus, saya masih belajar juga. Seberapa? Karena kita sholat Allahu Akbar. Yang diingat sapi belum dipindah, kambing belum dipindah, kios belum ditutup. Ya, kenapa waktu belum sholat tidak diingat? Ada lagi pekerjaan setan itu. Mana pekerjaan setan? Kalau belum sholat tidak batuk, tapi begitu sholat itu setan. Kalau kita batuk terus, sholat batuk terus, rasa kentut terus, setan. Maka upayakan tenang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ketenangan kita ini mulai dari berwudu. Contoh, ketika ambil air wudu, niatkan, ya Allah, jadikanlah saya punya air wudu ini pembersih dosa-dosa saya. Bergumur, ya Allah, dalam hati, gak usah disebut. Kalau disebut bukan niat lagi. Ya Allah, kasih bersih saya punya mulut. Saya punya mulut ini banyak basuh supu orang, bagi orang, cari tahu orang, ya Allah kasih bersih. Kemudian telinga, hidung, muka, Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, kasih putih mukaku ya Allah, karena nanti orang di kiamat banyak orang punya muka hitam. Banyak. Sekarang di dunia skincare, ya pakai skincare, pemoles apa semua. Tapi nanti kiamat Allah rubah jadi hitam. Bagaimana caranya? Nabi SAW berkata, wailun, celakalah wanita-wanita yang selalu menampakkan wajah tidak senang kepada suaminya. Wajah yang bikin jengkel. Mau tidak lihat, mau tanggal tua, tanggal muda, cemburu terus dari suami. Muka 40. Biar ente pakai skincare sekarang satu pabrik, Allah rubah nanti hari kiamat jadi hitam muka. Jadi sekarang tidak boleh. Dia bilang, bagaimana Ustaz? Iya, pokoknya mau ada uang tidak doi, senyum terus dengan suami. Senyum terus. Daripada kita mau kena hitam muka, ya. Baru dia mau tanya lagi, suami yang bagaimana Ustaz? Pokoknya suami. Dia sudah ditanya-tanya lagi, suami yang sholat kah? Suami yang tidak sholat kah? Karena banyak istri-istri zaman sekarang tapi tidak ada di sini. Kalau suaminya ada doi, senyum dia, smile. Tapi kalau suami sudah bawa doi, aduh, dikasih muka 40 terus suami. Jangan kasihan, jangan, ya. Berbahaya sekali. Allahumma bayyid wajhi. Kemudian tangan, soalnya salat. Soalnya salat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Sab'ul masani minal Quran. 7 ayat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Itu mengikuti 7 alam dalam diri kita. Ya, mengikuti 7 alam.
Jadi ketika kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, harus sama-sama amin. Malaikat itu mengaminkan di sana, Pak. Kata Nabi, siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, maka doanya diijabah Allah, sholatnya diterima Allah. Dari satu masjid yang sholat, kalau ada satu yang diterima oleh Allah sholatnya, subhanallah. Maka kenapa sholat jamaah? Karena kita tidak tahu kita punya sembahyang ini, ya, mau diterima Allah. Karena kata Nabi, satu masjid orang sholat, kalau ada satu yang diterima Allah sudah bagus. Belum tentu ustaz, belum tentu kiai, belum tentu habib yang diterima. Mungkin ada orang-orang biasa yang hatinya ikhlas sama Allah ketika sholat, gara-gara sholatnya diterima Allah, semua orang punya sholat diterima Allah. Jadi jangan baku panah ente, ya. Mau kita lihat, oh ini orang biasa, mungkin saja dia punya sholat yang diterima. Kenapa kita habis sholat jabat tangan? Jabat tangan, sunnahnya kenapa? Terima kasih. Mungkin kau punya sholat yang diterima tadi, gara-gara sholatmu diterima, saya punya diterima juga. Jadi tugas kita sekarang ini adalah berupaya berikhtiar. Takbir, Al-Fatihah, Allahu Akbar, badan lurus. Kalau mengikuti huruf dia punya huruf-hurufnya alif, membentuk huruf alif. Kalau di sifatnya dia api, jadi ketika sholat, api apa yang kita bakar? Api dosa kita. Allahu Akbar. Ya, niatkan dalam hati, ya Allah, bakar semua saya punya dosa-dosa ini. Tetapi posisi badan harus lurus, Pak. Karena ada orang sholat juga begini. Ya, dimaklumi mungkin susah di belakang. Tapi jangan dibikin-bikin. Allahu Akbar, bakir begini. Tidak bisa. Posisi harus tegak. Karena dia membentuk huruf alif, apa boleh buat? Memang kita susah mati, makasih lurus. Karena itu hurufnya ada. Alif. Kemudian kita ruku. Membentuk huruf H. Membentuk huruf A. Dia itu angin. Angin kalau dalam nasirnya. Kemudian kita lagi sujud. Membentuk huruf Mim. Dan terakhir duduk Dal. Itu huruf Ahmad. Alif, Ha, Mim, Dal. Bagaimana hubungannya? Panjang sekali. Insya Allah di kesempatan kali lain. Berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sholat sudah sesuai seperti begini, insya Allah, ya, kita punya sholat, kita ruku, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar. Saat-saat terdekat seorang hamba itu ketika dia sujud, minta sama Allah, minta semua, tetapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Ini yang perlu dikritisi. Banyak orang ketika sujud, apalagi sholat tahajud, ya Allah kasihan, banyak saya pilih, tidak boleh. Kecuali pakai subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Cuma hati yang bercurhat, jangan disebut di sholat. Jangan orang masuk, ya Allah kasihan, bagaimana, ampuni saya punya dosa, ya Allah. Berbicara, batal sholat itu. Jadi tidak boleh berbicara ketika sholat. Kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbi, tapi kita punya hati meminta sama Allah, minta diampuni dosa, minta dibayarkan utang, minta disergakan jodoh, minta dikasih anak, dan minta ini, asal jangan minta istri lagi. Jangan lagi, ya Allah kasih lagi saya istri satu, ya Allah. Allah dia hama, so ada saat meminta lagi. Tidak cukup. Begitu bapak-bapak ibu. Mudah-mudahanlah setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat. Secara syariat, sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berikutnya kita sudah sholat. Ketika kita mau mati, sebagai akhir ceramah, kita mati, yang diminta oleh Allah adalah berbicara, berzikir kepada Allah. Maka ketika ada posisi dua, Pak, ini ada namanya sakaratul maut, ada namanya muntazar. Dalam kaidah, dalam usul fikhi, dalam kaidah fikhi, yang berat sebenarnya itu bukan sakaratul maut. Yang berat dihadapi oleh orang itu adalah muntazar, saat-saat menantikan sakaratul maut. Ini perlu, Pak. Apa itu muntazar? Sedikit lagi sudah mau dicabut oleh Allah. Di sini harus dijaga. Maka kenapa kalau ada orang sakit sudah parah kita jaga, Pak? Satu, yang menjaga orang sakit itu usahakan tertutup aurat. Jangan pakai daster, tidak pakai jilbab, baru dikit orang meninggal, sudah mau dekat waktunya, tidak mau datang malaikat. Kemudian dihindari jangan sampai ada wanita haid.
Wanita haid, kau haid, jangan sini. Baru duduk di luar saja. Oh saya anaknya, biar kau anaknya duduk di luar dulu, tunggu. Karena kita ini menunggu malaikat pencabut nyawa. Maka kenapa ada orang sakaratul maut 3 malam, 4 malam sudah dibacakan Yasin, bacakan ini surah Shaf, tidak keluar jenazah dia punya ruh. Karena malaikat tidak mau masuk. Malaikat tidak mau masuk kalau ada wanita haid. Wanita tidak mau masuk kalau ada wanita yang terbuka aurat. Maka kalau kita bajaga orang sudah dekat sakaratul maut, suruh pakai kudung semua. Ya. Berikutnya, malaikat tidak mau masuk karena kalau ada bau rokok. Saya tukang merokok, saya mau tanya siapa yang jago merokok. Tapi kalau ada orang dekat mati, saya takut merokok. Karena malaikat ada di situ. Tidak mau masuk-masuk, malaikat mau tampilin mulu. Ngana ini, saya mau masuk baca cabut nyawa cuma merokok kan. Jadi kalau merokok di luar, itu yang pertama harus dipahami. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah dilihat sudah ini posisi-posisi tidak keluar-keluar juga mayat, lihat gambar-gambar. Maka kenapa gambar-gambar di rumah kita ada gambar ulama, ada gambar ustaz tua baru dia kasih turun bid'ah? Tidak. Bukan kita menyembah ustaz tua, tidak. Mudah-mudahanlah mereka ini orang-orang yang dicintai Allah. Mereka dicintai oleh malaikat. Siapa tahu ada foto-fotonya dorang di situ, mudah-mudahan malaikat mau masuk. Tapi kalau fotonya Niki Ardila, Michael Jackson, Ronaldo, siapa dorang? Malaikat bilang siapa ini? Ya, karena orang mau mati itu yang kita butuhkan. Malaikat cepat datang, mencabut nyawanya dengan baik. Maka ketika itu sudah dilaksanakan semua, ada satu terakhir. Semua sudah dibikin, tapi belum dicabut-cabut nyawanya. Semua sudah dibacakan, belum juga tak keluar nyawanya. Satu, ulama mengatakan ini ilmu pamungkasnya. Kita bagi di masjid ini. Kalau ada orang susah mati, yang paling terakhir itu adalah pindahkan dia ke tempat biasa dia sholat. Di rumah. Maka kenapa kita punya rumah harus ada tanpa sambayang, biar cuma kecil. Harus ada kamar daripada kosong bikin jadi musala itu kamar. Supaya kalau ada keluarga kita dalam rumah yang sehingga mati-mati, taruh di situ. Cepat mati. Silakan buktikan. Sehingga mati-mati. Sehingga mati dibacakan surah Ar-Ra'd. Itu Ar-Ra'd itu sudah paling pamungkas Pak kalau bacaan. Yasin tidak mampan, bagi dengan Al-Waqiah. Waqiah tidak mampan, bagi dengan surah As-Saff. Tidak mampan, bagi dengan surah Tabarak, Al-Mulk. Tidak mampan lagi, bagi dengan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu bahasa Arab artinya petir. Kilap. Orang yang tahan di situ, tah. Ya sekarang ada orang mati itu, Pak. Susah mati, kenapa? Karena masih ada gangguan di dalam. Gangguan dalam itu apa semua? Pernah pelajari ilmu. Pelajari ilmu, yang ilmu itu ada hadamnya, ada jinnya, susah keluar masuk. Pernah menyimpan benda-benda, keris, pusaka, lain-lain sebagainya, guma dan sebagainya. Ya, kenapa juga disimpan-simpan yang begitu? Ya, ditaruh di rumah sebanyak, akhirnya jinnya banyak, susah mati. Bukan berarti orang tua punya itu harus dikasih keluar, tidak. Kalau ada kita punya pusaka-pusaka orang tua dibacakan Al-Quran. Minimal kalau malam Jumat baca dupa, bacakan Al-Quran. Siapa tahu ada jinnya di situ. Nanti ketika kita mati susah. Dan yang paling susah sekarang orang mati kalau dia sempat bekerja sama dengan jin melalui apa? Susuk. Mudah-mudahan tidak ada di sini, Pak. Mau suka cantik, pasang susuk sini, pasang di sini, pasang di sini. Wanita-wanita di kota besar banyak pakai susuk. Mati setengah mati. Cuma apa caranya? Dihamburkan kelo. Alhamdulillah orang Jawa tidak makan kelo, tapi orang Parigi jago makan kelo. Jin takut jin. Karena jin paling takut itu kelo, ya. Maka orang di Parigi insya Allah aman semua, ya. Apalagi di Masigi. Nah, peto dia punya kelo semua, ya. Insya Allah tidak ada jin mau mati yang mau masuk. Sebagai apa? Kalau tiga tidak bisa keluar, maka sebagai cara terakhir taruh di situ. Maka mudah-mudahanlah kita punya rumah-rumah ini ada tempat sembahyang. Kita memang sembahyang di masjid, tapi kalau sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahajud harus ada tanpa. Kalau susah mati taruh di situ. Secepat kilat Allah cabut kita punya nyawa. Insya Allah kita doakan almarhum. Semoga almarhum ini Pak Zainal ini mudah-mudahan menjadi husnul khatimah. Semua amal ibadahnya mudah-mudahan diterima Allah. Dan ini orang yang kita kenal, ya, pekerja keras.
Man kharaja min baitihi li talabil halal. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, dia mati bahwa syahid, maka dia mati syahid. Maka orang yang ke pasar, orang yang kebun, orang yang pergi melaut, niatnya untuk mencari rezeki yang halal, mati syahid insya Allah. Maka niat harus pasti. Tidak boleh tidak pakai niat, Pak. Mau pergi ke pasar, niat. Mau pergi ke kebun, niat. Apalagi om koko pergi laut, niat om koko. Di laut om koko. Bukan saya bilang sana. Tidak. Maksudnya harus ada niat. Apapun perbuatan kita pakai niat. Ya, kalau tidak pakai niat, nggak musuh. Ya, nah, takutnya begini, mati tidak pakai niat. Begitu keluar rumah, kita tidak tahu kita punya ajal. Kita keluar misalnya, tiba-tiba mati di jalan. Allah akan tanya, apa niatnya keluar dari rumah ini? Kalau niatnya, oh dia mau pergi mencari uang, Pak ojek misalnya, sahih, insya Allah. Oh dia niat pergi takziah, meninggal. Dia niat dari pergi bersilaturahim dengan keluarganya. Tapi kalau tidak ada niat, matinya cuma-cuma kita. Maka disebut innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Kita punya niat tadi semua datang berdoa. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Insya Allah dia punya kehidupan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan menjadi thalabil halal. Dia menjadi rezeki yang halal. Insya Allah untuk keluarganya. Mudah-mudahan menjadi pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Zainal Life. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sima dakhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma arihil fi kuburihi rawha wa rayhan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan. Ya Hanan ya Manan ya Man idza su'ila ata wa idza su'ina an wajal akhir kalamina minad dunya idan tihi ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawam fi subhanakallahumma tahiyatu fi salam akhir dawan alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau kurang, benarnya dari Allah. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.